Halo co-friends, pada soal kali ini terdapat persamaan reaksi yang terjadi pada aki seperti berikut ini. Kemudian pada soal kali ini kita diminta untuk menentukan harga koefisien A, B, dan C berturut-turut adalah persamaan reaksi berikut termasuk persamaan reaksi redoks, sehingga kita harus menyetarakan persamaan reaksi berikut dengan penyetaraan reaksi redoks. Sehingga kita harus mengetahui dahulu bagaimanakah cara penyetaraan reaksi redoks. Penyataan reaksi redoks umumnya ada dua, yakni dengan metode perubahan bilangan oksidasi dan metode setengah reaksi. Reaksi berikut, karena terdapat H2SO4, maka harus disetarakan dalam suasana asam. Berikut adalah langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dengan salah satu metode, yakni perubahan Bilox dalam suasana asam. Langkahnya adalah yang pertama, menentukan atom-atom yang mengalami perubahan Bilox. Yang kedua, menyetarakan jumlah atom yang Biloxnya berubah dengan menambahkan koefisien. Yang ketiga, menghitung perubahan Biloxnya. Yang keempat, tentukan naik turunnya Bilox dan samakan, kemudian jadikan koefisien. Yang kelima, samakan jumlah muatannya dengan menambahkan H+. Yang keenam, menambahkan H2O untuk menyetarakan jumlah H. Dan yang terakhir adalah pastikan bahwa reaksinya sudah setara dari koefisiennya dan muatannya. Sebelumnya, kita harus mengetahui dahulu tentang aturan Bilox untuk mengetahui unsur manakah yang mengalami perubahan Bilox. Aturan Bilox adalah seperti berikut. Yang pertama adalah Bilox dari unsur bebas adalah sama dengan 0. Yang kedua, jumlah Bilox atom dalam ion adalah sama dengan muatannya. Yang ketiga, jumlah Bilox unsur-unsur yang membentuk senyawa adalah sama dengan 0. Yang keempat, Bilox unsur dalam senyawanya. Jika unsur tersebut dari golongan 1A, maka Biloxnya adalah +1. Unsur dari golongan 2A, Biloxnya adalah +2. Dan unsur dari golongan 3A umumnya adalah +3. Yang kelima, Bilox dari unsur F adalah -1 di semua senyawa. Yang keenam, Bilox unsur H yang berikatan dengan senyawa logam adalah sama dengan -1, dan apabila berikatan dengan senyawa non-logam adalah sama dengan +1. Yang ketujuh adalah Bilox dari unsur oksigen atau O umumnya adalah -2, namun jika dalam senyawa peroksida, Bilox O adalah -1, jika dalam senyawa superoksida, Bilox O adalah -setengah, dan jika dalam senyawa oksifluorida, Bilox O adalah +2. Dari persamaan reaksi berikut, kita harus menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing unsur. Pb karena merupakan unsur bebas, maka Bilox dari Pb berikut adalah sama dengan 0. Kemudian dalam senyawa PbO2 berikut, Bilox O adalah -2. Karena jumlah O ada 2, maka -2 berikut kita kali 2 sehingga menjadi -4. PbO2 berikut merupakan suatu senyawa, sehingga total bilangan oksidasinya adalah sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh Bilox Pb dalam senyawa PbO2 berikut adalah sama dengan +4. Berikutnya dalam senyawa H2SO4, Bilox O adalah sama dengan -2, Bilox H adalah sama dengan +1. Karena jumlah O ada 4, maka -2 kali 4 adalah sama dengan -8. Jumlah H ada 2, maka +1 kita kali 2 yakni +2. Karena H2SO4 merupakan suatu senyawa, maka Bilox S dalam H2SO4 berikut adalah sama dengan +6. Berikutnya adalah dalam senyawa PbSO4, di mana dalam senyawa PbSO4 berikut dapat kita cari melalui proses ionisasi, di mana prinsip dari ionisasi adalah seperti berikut. Misalkan terdapat senyawa AXBY, maka jika diionisasikan akan menghasilkan sejumlah X ion AY+, plus sejumlah Y ion BX-. Sehingga PbSO4 berikut jika diionisasikan akan menghasilkan Pb2+ plus SO42-, di mana Pb berikut bermuatan +2, karena SO42- merupakan ion poliatomik dengan muatannya adalah sama dengan -2. Karena muatan dari Pb berikut adalah sama dengan +2, maka Bilox dari Pb adalah sama dengan +2. Kemudian dalam SO42- berikut, Bilox O adalah -2, karena jumlahnya ada 4, kita kali 4 sehingga menjadi -8. Karena SO42- berikut mempunyai total muatan adalah sama dengan -2, sehingga total bilangan oksidasi dari SO42- berikut adalah sama dengan -2. Maka Bilox S dalam SO42- berikut adalah sama dengan +6. Berikutnya adalah dalam H2O, Bilox O adalah -2, karena jumlahnya ada 1, kita kali 1 yakni -2.
Kemudian total biloxnya adalah sama dengan 0 karena H2O merupakan suatu senyawa, maka bilox H untuk 2 atom H berikut adalah plus 2 dan untuk satu atom H-nya adalah plus 1. Dari bilangan oksidasi yang sudah kita cari berikut, terlihat bahwa Pb mengalami dua kali perubahan, yakni dari 0 menjadi plus 2 sehingga bilangan oksidasinya naik, yakni sebesar plus 2, dan dari plus 4 turun ke plus 2 sehingga bilangan oksidasinya turun, yakni min 2. Langkah berikutnya adalah kita harus menyamakan perubahan bilangan oksidasinya. Karena jumlah perubahan bilangan oksidasinya sudah sama, maka koefisien dari Pb dan PbO2 adalah sama-sama 1 dan PbSO4 adalah tetap sama dengan 2. Berikutnya adalah menyamakan muatan dengan menambahkan H+. Karena muatan di kiri dan di kanan sudah sama, yakni sama-sama 0, maka tidak perlu menambahkan H+. Berikutnya adalah menyetarakan unsur-unsur yang belum setara. Terlihat bahwa di sini jumlah S di kiri adalah sama dengan 1, namun jumlah S di kanan adalah sama dengan 2. Maka supaya jumlah S berikut setara, kita perlu memberikan koefisien dari H2S4 berikut adalah 2. Sehingga jumlah atom H-nya berubah menjadi 4 dan jumlah atom H di kanan adalah 2. Sehingga kita perlu memberikan koefisien dari H2O yakni sama dengan 2. Sehingga jumlah atom H di kanan menjadi sama dengan 4. Maka harga koefisien dari A, B, dan C berturut-turut adalah di mana koefisien A adalah koefisien dari PbO2 yakni 1, koefisien dari B adalah koefisien dari H2SO4 yakni 2, dan koefisien C adalah koefisien dari H2O yakni 2. Sehingga jawabannya adalah C, 1, 2, dan 2. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya.